Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya Setia Aji Rahmanto, NIM 20202019-054. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Damdaman untuk materi Teorema Pythagoras SMP kelas 8 dengan dosen pembimbing Bapak Danang Setiadi, SPD, MPD. Program Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun 2023. Di sini saya memiliki 12 tahapan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua masalah, yang ketiga tinjauan pustaka, keempat kerangka teori, kelima tujuan penelitian, keenam hipotesa penelitian, 7 metode penelitian, yang kedelapan implementasi, 9 analisa, lalu yang ke-10 hasil, kemudian ke-11 kesimpulan, dan yang terakhir referensi. Yang pertama, pendahuluan. Pada pembelajaran matematika sering didapatkan bahwa peserta didik mengeluh bahwa pelajaran matematika itu membosankan. Karena matematika merupakan ilmu yang memiliki struktur yang relatif ketat. Matematika dianggap sebagai materi abstrak yang sulit dipahami oleh peserta didik, yang merupakan salah satu faktor yang menghambat proses pembelajaran siswa. Padahal dalam kehidupan sehari-hari matematika memiliki nilai guna. Pada dua keadaan tersebut sangat bertolak belakang dalam pembelajaran matematika. Masih banyak guru dalam mengajar menggunakan metode konvensional sehingga memuat semakin rendahnya minat belajar peserta didik. Nah, rumusan masalah yang saya temukan bagaimana mengembangkan media, kelayakan, dan respon guru dan siswa terhadap media pembelajaran permainan damdaman matematika pada materi Teorema Pythagoras. Tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan 1. Mengembangkan media pembelajaran permainan damdaman matematika pada materi Teorema Pythagoras. Tujuan kedua, mengetahui kelayakan dari media pembelajaran permainan damdaman matematika. Tujuan selanjutnya, tujuan ketiga, mengetahui respon guru dan siswa terhadap media pembelajaran permainan damdaman matematika pada materi Teorema Pythagoras. Yang selanjutnya, hipotesa. Pertama, siswa yang menggunakan media pembelajaran damdaman akan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kemampuan mereka untuk mengaplikasikan Teorema Pythagoras dalam situasi masalah yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, media pembelajaran damdaman akan meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran yang tercermin dari partisipasi yang lebih efektif dan diskusi yang lebih bersemangat selama sesi pembelajaran. Kemudian, penggunaan media pembelajaran interaktif akan meningkatkan minat belajar siswa terhadap materi matematika, khususnya Teorema Pythagoras, karena memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan lebih menyenangkan. Yang keempat, siswa yang menggunakan media pembelajaran damdaman akan menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam pemahaman mereka terhadap konsep Teorema Pythagoras yang tercermin dari kemampuan mereka untuk menjelaskan dan mengaplikasikan konsep tersebut dengan lebih percaya diri. Yang selanjutnya, metode penelitian. Metode pertama, menurut Sugiono dapat disimpulkan bahwa model penelitian Bohr and Gall memiliki 10 tahapan, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan informasi, desain produk, validasi desain, perbaikan desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan produksi massal.
Metode kedua, pengembangan Borg and Gal. Ini merupakan model deskripsi di mana menggambarkan langkah-langkah yang digunakan untuk mengembangkan produk yang ada atau menghasilkan produk baru sehingga produk tersebut semakin meningkat efektivitas dan efisiensinya. Yang selanjutnya, hasil penelitian. Penggunaan media pembelajaran interaktif seperti dam-daman dapat direkomendasikan sebagai salah satu strategi yang efektif dalam mengajar materi matematika yang abstrak seperti teorema Pythagoras di sekolah menengah pertama. Kemudian, analisis kasus. Di sini ada 3 kasus. Kasus pertama, efektivitas media pembelajaran. Analisis dapat dilakukan terhadap seberapa efektif dam-daman dalam mengomunikasikan konsep-konsep teorema Pythagoras kepada siswa. Kasus kedua, tingkat keterlibatan siswa. Dapat dianalisis seberapa efektif dam-daman dalam meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari seberapa aktif siswa berpartisipasi dalam menggunakan media tersebut. Kemudian kasus ketiga, penyajian konsep matematika. Analisis juga dapat difokuskan pada bagaimana dam-daman menyajikan konsep-konsep matematika, khususnya teorema Pythagoras. Kemudian kesimpulan. Saya memiliki 5 kesimpulan. Yang pertama yaitu pengembangan media pembelajaran seperti dam-daman dapat menjadi alternatif yang efektif dalam membantu siswa memahami materi teorema Pythagoras. Kemudian yang kedua, penggunaan media pembelajaran interaktif seperti dam-daman dapat meningkatkan minat belajar siswa terhadap materi yang diajarkan. Yang ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran seperti dam-daman dapat membantu siswa dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep matematika, termasuk teorema Pythagoras. Yang keempat, diperlukan pendekatan yang inovatif dalam pengajar matematika di kelas agar siswa dapat lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan memahami materi dengan lebih baik. Yang kelima, hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi pembelajaran matematika yang lebih efektif dan menarik bagi siswa SMP kelas 8. Ini adalah referensi saya dalam membuat penelitian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.